Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik yang hangat dan isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Bersama saya Selis Regar, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita hari ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Di tempat yang sering dianggap kecil, sebuah perubahan besar justru dimulai. Bukan dari gedung tinggi, bukan dari meja kebijakan, tapi dari kampung, tempat kehidupan berjalan apa adanya. Di sini, Pancasila bukan sekadar hafalan, tapi nafas dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam gotong royong, tumbuh dalam kepedulian, dan dirawat dengan aksi nyata. Dari jimpitan kecil, lahir kekuatan besar. Dari kepedulian warga, terbangun kemandirian dan harapan. Kampung menjadi miniatur bangsa, tempat nilai-nilai Pancasila dibumikan, dirawat, dan diwariskan ke generasi berikutnya. Lalu bagaimana nilai-nilai ini dihidupkan dari hari ke hari? Dan apa makna pengabdian di balik gerakan sunyi ini? Selengkapnya di Bincang Spesial. Dan pemirsa, Pancasila sering kita kenal sebagai dasar negara. Namun ternyata pemirsa, nilai-nilai tersebut belum banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah kampung di kota Tangerang, Pancasila justru dihadirkan di tengah-tengah kehidupan warga yang dibangun untuk membangun lingkungan secara bertahap. Lalu seperti apa kampung ini sebelum berubah dan apa yang menjadi awal dari gerakan tersebut? Kita akan membahasnya bersama langsung dengan Sertu Slamet Haryanto atau biasa dikenal dengan Pak Nanang. Siap. Halo Pak Nanang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sebelumnya terima kasih Pak Nanang sudah berkenan hadir di Bincang Spesial Simpo TV. Kita langsung membahasnya saja Pak Nanang. Siap. Saya pengen tahu Pak Nanang, sebelumnya memang kampung Pancasila ini kondisinya seperti apa Pak Nanang? Kalau dari awalnya dulu kampung ini sebelum saya inisiasi itu kondisinya warga saya itu kan heterogen. Banyak kaum urban, dari Aceh sampai Nusa Tenggara. Nah tentunya di situ kan namanya beda-beda suku, budaya, agama, tentunya karakter, kepribadian juga macam-macam. Nah disinilah dengan perbedaan itu bukan saya jadikan sebagai istilahnya perbedaan untuk hal yang nggak baik, tapi saya rajut. Karena sebagai perbedaan itu merupakan anugerah yang harus kita jaga. Nah disitulah cuma namanya di masyarakat urban, bukan tinggal di kampungnya. Nah kehidupannya ini cenderung individualis. Masing kelompok, oh ini, suku ini, suku ini. Nah disitulah kerentanan dalam hubungan kemasyarakatan. Karena sering terjadi istilahnya crash antara suku lain dengan suku ini, khususnya pribumi waktu itu. Nah waktu itu juga karena lingkungan saya ini, dulu kan rawak-rawak yang sebelum saya inisiasi. Nah disitulah dengan perbedaan yang beraneka ragam, nah ini namanya perbedaan kalau kita nggak rajut justru akan nggak baik. Nah gimana suatu kampung itu bisa maju kalau warganya sini nggak rukun, nggak guyup. Nah disitulah akhirnya saya inisiasi dan saya diminta warga menjadi ketua lingkungan waktu itu. Nah, akhirnya saya bentuk salah satu medianya Jimpitan Berkah itu. Alhamdulillah step by step akhirnya kita bisa berdikari secara mandiri, bisa membangun fasilitas-fasilitas berbagai macam untuk kebutuhan masyarakat. Oke, baik Pak. Saat itu pertama kali Bapak kenalkan kampung Pancasila kepada warga. Lalu bagaimana respon dari warga tersebut Pak? Alhamdulillah kalau respon dari masyarakat karena saya ajak baik dan tujuannya untuk kita semua. Diawalin dari masyarakat itu sendiri, akhirnya ya terjalin suatu hubungan harmoni yang saling asa-aso, saling ngayomin, akhirnya saling budaya-budaya luhur bangsa kita yang begitu luhurnya yang dibawakan atau disuri tauladan para nenek moyang kita dulu.
Nah ini kita uri-uri, kalau orang Jawa uri-uri. Nah, uri-uri itu kita lestarikan. Nah, alhamdulillah kita gotong royong bareng-bareng untuk membuat suatu program yang baik dan manfaatnya, fasilitasnya ya untuk warga itu sendiri. Ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Oke, dari sekian pendekatan yang Bapak lakukan untuk ke warga-warga tersebut, kenapa Bapak memilih pendekatan secara Pancasila untuk membangun ataupun menjadi fondasi utama dalam membangun kampung ini, Pak? Nah, disinilah yang pentingnya, karena menyikapi keadaan sekarang itu kan zaman boleh maju, teknologi luar biasa pesatnya. Betul. Apalagi era media sosial. Kalau kita nggak bijak, nggak arif dalam menyikapnya, tentunya ini akan berdampak buruk bagi persatuan bangsa kita. Lah disitulah budaya luhur, nilai-nilai Pancasila itu saya hidupkan, saya ajak supaya Pancasila benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan di masyarakat. Karena apa? Saya anggap Pancasila itu anugerah agung yang Allah karuniakan pada bangsa kita untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa kita untuk menuju kemajuan peradaban, bahkan bukan hanya Indonesia, kalau diruntut dari sila-silanya. Nah itu kan akumulasi dari ajaran agama itu sendiri. Nah kalau kita aktualisasikan, kita budayakan dalam perilaku, otomatis dari tahapan-tahapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kesadaran kita terhadap Tuhan, bahwa tiada tujuan yang kita tuju kecuali hanya Tuhan yang Maha Esa, nah itu akan tumbuh nilai kemanusiaan kita akan lebih kuat. Oke. Nah, kerukunan yang juga kuat. Nah, step by step dari masing-masing sila itu bukan menghadapkan ego atau kepentingan diri sendiri atau kelompok. Akhirnya segala sesuatunya, permasalahan hidup dalam masyarakat bisa kita rembuk bareng-bareng. Ini sila keempat. Nah, tumbuhlah akan runtutannya itu dari masing-masing sila yang begitu mulia itu, membawalah harapan saya. Sama-sama kita adil dalam segala hal. Namanya adil sebenarnya kan bukan harus sama, tapi keberadilan itulah harus merata. Betul. Yang kita hasilkan, kita perjuangkan, nikmatin bareng-bareng. Alhamdulillah sampai saat ini terus berkembang, berkelanjutan. Dan harapan saya kampung ini menjadi kampung eduwisata, bisa memberikan suri teladan bagi wilayah lain, dan alhamdulillah dari luar daerah juga udah banyak berkunjung. Oke, baik. Dari menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih makna kampung Pancasila bagi kehidupan warga sendiri, Pak? Makna dari kampung Pancasila itu sendiri ya tujuannya suatu lingkungan yang aman, nyaman, damai, tentunya sehat, dan masyarakatnya kepeduliannya tinggi, toleransinya tinggi antara warga yang lainnya. Jadi semua gotong royong untuk mencapai suatu kemajuan untuk kepentingan bersama. Nah, ini kan yang mungkin saya cukup penasaran juga, Pak. Di mana kan memang dalam satu kampung itu banyak sekali latar belakang dari warga-warga di sana. Lalu bagaimana Bapak sendiri menyatukan latar belakang warga yang berbeda, akhirnya membuahkan satu kampung Pancasila yang akhirnya bisa rukun sesama warga, Pak? Memang dalam proses di masyarakat itu kan karakter itu tadi kan, kepribadian beda-beda. Betul. Nah, itu memang butuh kesabaran. Kesabaran kita dalam menghadapi masyarakat yang begitu majemuk. Nah, saya sampaikan apa ide-ide kreatif masing-masing itu kita tuangkan bareng-bareng, kita rembuk, mengambil untuk solusinya, untuk kebaikan ini gimana. Saya juga nggak bisa egois, enggak. Nah, disitulah sering saya sampaikan di event-event masyarakat atau warga kumpul itu sering saya sampaikan. Contoh program jimpitan berkah itu, ntar manfaatnya untuk ini, untuk sosial kemanusiaan, untuk sedekah bumi penataan lingkungan, termasuk dari anak-anak. Karena nggak bisa kita ngarahin contoh untuk pembentukan karakter generasi masa depan, itu kan harus kita awalin dari dini. Nah itu butuh
peran kita semua warga elemen itu peduli untuk mengarahkan. Enggak tergantung dari pengurus atau saya. Oke. Dan memang tadi seperti yang Bapak katakan bahwasanya memang untuk menyatukan latar belakang dari banyaknya warga ini butuh kesabaran. Nah, ada nggak sih Pak momen yang memang ternyata kayak cukup pasrah ataupun putus asa dengan hal-hal yang mungkin tidak diharapkan dari Bapak dari Kampung Pancasila ini Pak, ataupun dari warga sendiri? Kalau masalah seperti momen-momen tersebut itu ya dinamika sebenarnya. Saya sendiri selaku penggiat ya emang nggak mulus-mulus saja nggak ini kan pasti ada pro kontra. Karena apa? Setiap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sebaik apapun lah, semanfaat apapun lah diri kita, itu tentunya kan nggak bisa menyenangkan orang semua. Ya. Nah, dari hal-hal itulah, saja para pengurus, apapun yang kita lakukan, yang penting niatnya baik, manfaat. Misalnya ada hal yang nggak baik sama orang, nerimanya, ya kita doain aja hal yang baik. Kita kerjakan apa yang kita lakukan menghasilkan hal yang manfaat bagi orang banyak itu. Oke. Nah ini juga Pak, saya sempat membaca bahwasanya visi dan misi dari Kampung Pancasila ini kan cukup banyak ya Pak. Siap. Nah dari sekian banyak visi dan misi tersebut, apa yang mungkin sedikit sulit untuk Bapak jalankan dalam menjalankan sebuah Kampung Pancasila tersebut Pak? Yang sulit itu namanya kita itu kan kaitannya keimanan kan. Nah di situ ini pasang naik turun itu ya wajar dalam menghadapi hal seperti itu. Tapi kalau bagi saya ya nggak jadi masalah karena itu bukan suatu hambatan, karena itu sebagai tantangan kita untuk terus kita berjuang supaya saudara-saudara saya misalnya yang belum tergugah itu tetap mau sama-sama kita memajukan kampung kita. Itu udah hal biasa sebenarnya, nggak mulus-mulus saja. Iya. Oke, Pak. Saya nginisiasi kampung dari nol, dari awal. Caci, maki, sumpah, serampai hal biasa. Cuma saya hadapi dengan senyuman. Udah tak doain baik-baik, saya berbuat, berjuang. Yang penting karya itu manfaat. Ya alhamdulillah saudara-saudara saya yang dulu ngujan begini, alhamdulillah malah gabung, malah jadi pengurus lah. Disitulah pentingnya rasa cinta kasih kita untuk saudara-saudara kita. Berarti memang sejauh ini respon masyarakat juga warga-warga di sana cukup baik ya Pak dengan adanya inisiasi dari Bapak Kampung Pancasila, bahkan yang Bapak bilang banyak warga-warga yang akhirnya punya penghasilan, bisa berbuat kebaikan bagi yang lainnya gitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Karena endingnya kita membangun suatu lingkungan atau kampung itu kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Betul. Contoh Kampung Cimpita yang udah dipilih jadi pilot project nasional RBI oleh Kemen PPWA. Nah itu dengan adanya banyak kunjungan dari luar, otomatis pelaku UMKM kita kan juga berjalan. Yap, betul, naik. Kayak untuk kue-kue dan lain-lainnya. Saya minta yang dari luar berkunjung ke Jimpitan ya harus bisa mensejahterakan wargaku. Kayak pelaku UMKM termasuk yang lain-lainnya supaya berdampak. Ini nggak jenuh wah Pak Nanang ngajaknya kerja bakti terus kan. Nah, setidaknya ada respect kepada mereka. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih Pak, mungkin goals dari warga-warga, misal seminggu sekali ada kegiatan apa, atau sebulan sekali ada kegiatan rutin dari Kampung Pancasila yang dilakukan oleh warga-warga mungkin Pak? Kalau kegiatan justru di Kampung Pancasila Jimpitan ini banyak sekali. Oke. Contoh tiap hari ini aja, tiap pagi itu warga saya bikin piket. Nah, untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya yang saya dorong itu untuk mengedukasi anak-anak ini supaya peduli cinta terhadap alam ini ya, untuk piket jaga kebersihan. Itu tiap pagi ya, nggak ada yang suruh, saya berangkat dinas, saya cek, oh pada nyapu. Nah itu salah satunya yang
terus kegiatan-kegiatan yang lain itu banyak. Jadi kayak ibu-ibu untuk tempat senam, untuk pengajian, untuk taman bermain dan belajar anak, untuk edukasi. Ya minggu hampir full itu. Jadi istilahnya jadwalnya kayak sekolah lansia. Oh, oke. Oke Pak, lalu kalau bisa Bapak rangkum sederhana, sebenarnya apa sih atau bagaimana kampung yang Bapak inginkan wujudkan melewati KB2 ini Pak? KB2 ini Kampung Jimpitan ini sebenarnya KB2-nya itu kompak berbagi berkah. Oke. Nah saya berharap kampung ini warga Kampung Jimpitan itu sama-sama berkesadaran untuk saling berbagi nilai kemanfaatan itu. Ya dalam semua hal, ini baik kepentingan sosial dan lain-lainnya. Ya, ntar kan namanya lingkungan itu kalau aman, nyaman, bersih, indah dan sehat, tentunya yang enak kan ya warga itu sendiri. Betul. Dan disitulah kampung itu kan miniatur bangsa ini. Nah, kalau masyarakatnya peduli, punya rasa cinta dalam memajukan kampung, lah itulah salah satu wujud dari bela negara itu. Lah kalau ini dari kampung skopnya kecil, dari RT, RW, kelurahan sampai meluas skopnya yang besar, itu kan bagian memperkuat ketahanan bangsa ini. Pertahanannya nggak perlu repot-repot pakai ini, tapi kalau masyarakatnya sama-sama kesatuannya gotong royong kuat, waduh luar biasa nih, kampung bisa berdaulat, bangsa kita pasti hebat. Oke, baik Pak Nanang, kita akan lanjutkan. Namun pemirsa, kita ketahui bahwasanya membangun kampung tidak hanya berfokus pada fasilitas, tetapi juga soal mengubah pola pikir dan juga kebiasaan. Nilai Pancasila menjadi dasar dalam menyatukan warga dan menentukan arah perubahan. Lalu seperti apa penerapan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan bahasnya usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Spesial Simpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Spesial Simpo TV, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, setelah visi dan nilai dibangun, langkah berikutnya adalah aksi nyata. Kampung Jimpitan KB2 menjalankan berbagai program yang lahir dari kebutuhan warga dan dijalankan secara gotong royong. Lalu bagaimana program-program ini dijaga agar tetap berjalan? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Pak Nanang. Baik Pak Nanang, ini kan kita ketahui Kampung Jimpitan KB2 dikenal punya banyak program. Lalu program pertama yang Bapak jalankan di program tersebut, di kampung tersebut, apa Pak program pertamanya? Kalau awal mula saya programkan itu karena sifatnya untuk sebagai media untuk merajut kerukunan, itu Jimpitan Berkah. Oke. Jadi tiap rumah dekat pintu atau pagar yang nggak mengganggu warga itu sendiri, itu saya siapin seperti kalau sekarang bambu, kaleng lah. Nah, disitulah warga seikhlasnya itu memberikan rezekinya. Karena kalau kita sebagai orang Muslim itu kan 2,5% itu kan bukan hak kita dan harus kita keluarkan. Nah, disitulah sampai saat ini masih berjalan. Ya, di program itu sebenarnya kampung itu bukan Jimpitan dulu. Nah, dulu ada yang menyebut Kampung Jawa, ada yang Darul Irsyad. Nah, karena dengan programnya itu akhirnya dari OPD Tangerang, dinas-dinas terkait itu nyebutnya Jimpitan. Nah, akhirnya sampai sekarang lebih dikenal dengan Jimpitan. Nah, itu saya panjangin namanya. Jadi indah membutuhkan perjuangan istiqomah. Tuhan akan ngabulkan. KB2 itu dari kompak berbagi berkah. Nah, di situ tersirat ada doa, ada perjuangan, ada harapan. Nah, kalau masing-masing ini kompak untuk saling berbagi kemanfaatan, nilai kemanfaatan dalam berhidup, otomatis kan keberkahan-keberkahan lain akan mengiringi kita. Betul.
Itu. Oke, dan memang yang mungkin udah saya baca-baca sedikit Pak, ternyata memang program-programnya mulai dari pencegahan stunting, ketahanan pangan sampai lingkungan. Lalu program mana yang paling terasa Pak mengubah hidup warga, yang mungkin warga-warga di sana sudah sharing ke Bapak, ternyata oh banyak loh program yang dari Kampung Pancasila yang mengubah kehidupan dari warga tersebut. Kalau program yang paling berdampak bagi masyarakat itu sendiri ya program terkait pengelolaan sampah. Karena runtutannya dari pengelolaan sampah itu kan bisa memperkuat ketahanan pangan, itu baik tanamannya, baik perikanan, baik unggas. Nah, sampah ini kan menjadikan permasalahan yang pelik sampai saat ini. Kalau kita masing-masing orang ini kan mengeluarkan sampah, lah itu kan bagian dari dosa kita terhadap semesta ini. Nah, kalau diri kita sendiri tidak bertanggung jawab, sampai kapanpun nggak akan selesai. Yang ada satu rumah itu minimal satu kresek. Satu kresek dibuang tong sampah, ada petugasnya ngambilin, dibuang ke TPS, habis itu ke TPA. Itu bukan menyelesaikan permasalahan sampah kalau saya. Memindahkan permasalahan baru. Dari tadinya rumah, kita pindahin ke TPA. Nah, kalau menyelesaikan permasalahan sampah, ya dari sumbernya, dari rumah tangga itu. Nah, disitulah dulu sebenarnya itu ada ceritanya sebenarnya waktu COVID itu. Istri saya, nah, ini saya jelasin biar lebih inilah, biar enak, biar asik. Istri saya mau berangkat dinas, pakai sepatu, pulang bawa kresek, biasa kalau ibu-ibu kan bawa tentengan urusan dapur tuh. Pak 100.000 kalau 100.000, itu nggak ada wujudnya, nggak ada rupanya. Tak omelin waktu itu. Apapun keadaannya yang Allah karuniakan nih, kalau kita arif dalam menyikapinya, itu bukan masalah tapi berkah di situ. Kalau kita mau berpikir di balik kesulitan ini kita harus berbuat apa. Nah, akhirnya saya suruh milah sampah organik, sampah anorganik. Nah, organik itu untuk kompos. Saya bikinin komposter. Kalau sekarang dari titik-titik strategis di Kampung Jimpitan ada komposter gede yang drum-drum biru itu. Ya, disitulah dari sampah organik itu bisa menghasilkan kompos. Kedua POC, pupuk organik cair. Nah, kalau ibu-ibu warga itu kan udah dari permasalahan ada media untuk nanam. Yang jadi tadinya beli cabai 100.000 sampai 140.000 sekilo kan gratis kan gitu. Nah, disitulah kita manfaatin pekarangan kita untuk penghijauan yang berupa tanaman ketahanan pangan. Pakai hal-hal yang sederhana, pakai sampah kayak contoh kayak li mineral yang galonnya itu, alhamdulillah di rumah saya kayak cabai, terong itu nggak beli, mau naik 1 juta juga nggak ngaruh kan gitu. Betul. Karena kita sendiri nanem. Nah, itu bagian dari apa? Kita menghargai asal usul kita. Kita diciptakan dari alam. Nah, kita harus berselaras harmoni dengan alam. Lingkungan jadi asri, enak, seger. Kan juga kita yang ini. Nah, itu dari organiknya. Bisa kita budidaya maggot untuk memperkuat sektor perikanan, sektor unggas. Nah, kalau anorganiknya, jadi warga itu jadi nasabah bank sampah. Di warga setiap hari sampahnya kan pasti produksi sampah rumah tangga. Nah, itu dikumpulin, ntar dipilah, habis itu diantari bank sampah, dikilo. Nah, ntar ditulis di buku tabungan. Nah, di situ sewaktu-waktu namanya warga kebutuhan kan beda-beda. Kalau urgent ya, kalau bank kan harus jalan. Kalau di bank sampah kan namanya pengurus juga di kampung sendiri kan enak tinggal nyairin. Nah, selain itu bisa dikreasi untuk kerajinan. Nah, itu kan meningkatkan potensi-potensi permasalahan menjadi potensi ekonomi. Supaya nilai ekonomisnya lebih tinggi. Oke. Gitu.
Oke Pak, kan tadi kita ketahui seperti yang Bapak katakan bahwasanya sampah ini memang masih menjadi masalah utama di warga dan bahkan ternyata ada inovasi di Kampung Pancasila itu tadi yang Bapak sebutkan, bank sampah, juga ada magot dan juga hidroponik. Kalau boleh saya tahu Pak, awal munculnya inovasi ini memang dari Bapak sendiri atau memang aspirasi-aspirasi warga tersebut Pak? Kalau khususnya sampah tadi saya inisiasi dari istri tadi. Istri tadi ya Pak yang ya? tadinya pulang belanja protes, Ya. justru akhirnya tak tegur, tak ingetin bahwa itu sebenarnya nggak bagus karena su'ul adab kita pada Allah Ta'ala. Oke. Apapun kan memang dari ulah kita sendiri dan itu harus kita berbuat untuk mengembalikan permasalahan itu menjadi keberkahan bagi kita. Oke, Pak, ini yang mungkin juga ingin saya tanyakan bahwasanya bagaimana sih Pak cara menjaga supaya warga-warga di sana tuh tidak hanya sekedar ikut-ikutan di program ini, namun juga merasa bahwasanya saya juga ataupun warga di sana bisa merasakan program ini bermanfaat bagi mereka gitu Pak. Untuk masyarakat kita selain dari saya sebagai inisiatornya atau penggeraknya, memang dalam kepengurusan semua seksi, baik itu pengurusan KWT, itu KWT itu kelompok wanita tani yang ngurusin hidroponik, terus yang konvensional juga ada. Itu kita libatin semua dari ya ibu-ibu, yang remajanya, termasuk yang inovasi yang lainnya, termasuk anak-anak tadi. Karena anak-anak ini kan membentuk karakter kepribadiannya itu kan justru harus dimulai dari dini. Betul. Nah, sekolahan yang umum itu juga nggak cukup. Misalnya sekolahan setingkat SD, PAUD, TK, bahkan TPA pun belum menjamin, apalagi era sekarang. Anak-anak itu jejet mulu kan gitu. Iya. Nah disitulah saya ajak semua berperan aktif. Masing-masing bertugas untuk membangun generasi-generasi kampung kita ini menjadi generasi yang berkepribadian baik. Ini aset bangsa, harus kita jaga, harus kita kembangkan supaya produktif. Menjadi generasi-generasi yang unggul di masa depan. Nah disitulah akhirnya contoh kayak tadi warga terjadwal piket, nah, itu juga nggak terpaksa karena saya tumbuhkan ini dulu bangun kita, yang nikmatin juga kita. Makanya saya bikin kalimat-kalimat motivasi di situ. Tak mungkin ada perubahan tanpa adanya pergerakan. Dan ini udah jadi nih kamu Cimpe. Tapi tak mungkin bisa menjadi keindahan. Kan nggak bisa langgeng tanpa adanya keistimewaan kita dalam pergerakan. Nah alhamdulillah contoh ibu-ibu tiap ini ada Sabtu bersih, itu ada kan beberapa RT ya. Ya kalau saya dorong aja yang penting positif. Ada yang Minggu bersih, ada yang Sabtu bersih. Nah itu untuk membumikan budaya-budaya luhur Pancasila ini supaya teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, dari banyaknya inovasi dan program yang dijalankan warga-warga di Kampung Pancasila, apa yang Bapak lihat manfaatnya paling dirasakan dan paling nyata dari warga tersebut? Apakah dari sektor ekonomi, kesehatan, atau perubahan dari sikap warga, Pak? Sebenarnya semua tersentuh. Oke. Tersentuh baik itu kesehatan karena dari tadi perilaku tadi, PHBS-nya perilaku hidup bersih dan sehatnya sudah berjalan, terus ekonominya dari kunjung-kunjungan tadi juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM-nya, termasuk kesejahteraan bagi anak-anak yang dulunya nggak punya sarana, tempat untuk bermain, untuk bersosialisasi, lah ini ada tempat untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya. Oke, Pak, memang kan kalau kita ketahui Kampung Pancasila ini banyak sekali dikunjungi, salah satunya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu mungkin selain dari Bu Menteri tersebut, apa yang membuat warga ataupun para orang-orang yang datang ke Kampung Pancasila yang akhirnya terkejut melihat Kampung Pancasila, Pak?
Sebenarnya dari banyak kunjungan itu yang menjadikan daya tarik ke Kampung Pancasila Jimpitan ini nilai guyub rukunnya warga itu. Oke. Nah, itu kental sekali karena dari nol yang dulu rawa-rawa sampai nguruk, sampai bikin balai warga, tempat bermain dan tempat baca, sampai fasilitas-fasilitas yang lain itu emang 75% itu dari kemandirian masyarakat itu. Nah, salutnya di situ. Kok bisa Jimpitan sampai sekarang masih berjalan, sedangkan itu di daerah-daerah lain sulit untuk bisa istiqomah gitu. Karena di situ di Jimpitan Berkah itu sebenarnya kan hikmahnya sebenarnya besar sekali. Salah satunya kan melatih kesabaran kita. Nah, memperkuat rasa guyub rukun gotong royong kita antar sesama. Kepedulian kita. Karena saling berbagi di situ. Karena di situ manfaatnya itu ada dua. Satu, sebagai sedekah sosial kemanusiaan. Oke. Jadi ada warga yang sakit, warga meninggal, duafa itu dari situ. Nah, ini contohnya waktu terjadi COVID. Kemungkinan Jimpitan tercepat dalam mengatasi permasalahan COVID waktu itu. Kalau pemerintah ya mohon maaf, dulu kan butuh birokrasi kan dari Dinsos untuk memberikan donasi bagi warga yang isman. Saya enggak langsung kan, namanya dana ada yang dari masyarakat. Nah, waktu itu ya saya sampaikan bagi saudara-saudara kita yang merasa positif segera konfirmasi. Kalau enggak ke grup Japri saya, terus Japri ke bendahara cair untuk kebutuhan. Dulu kan isman itu kan isolasi mandiri itu kan 2 minggu kan. Iya. Nah, dari situ. Nah, akhirnya memperkuat gotong royongnya. Ternyata saya ini gak dikucilkan. Saya ini, saudara-saudara saya ternyata peduli sama saya. Sayang sama saya. Lah disitulah akhirnya malah lebih kuat. Berarti bisa dikatakan bahwasanya satu kekuatan dari Kampung Jimpitan KB2 ini adalah gotong royong dari warga ya Pak ya. Memang sampai sekarang berarti masih dirasakan gotong royong tersebut ya Pak ya. Apakah memang warga di sana Pak sudah banyak bertambah Pak? Mungkin dari jumlah warga-warga di Kampung Pancasila tersebut. Bertambah. Dulu enggaknya. Ini kan dulu kan rawa. Iya. Nah, dulu belum sampai mentok, sekarang udah jadi hunian tambah warga baru. Tapi ya itu tadi, ya karena pendekatan dari masing-masing pengurus untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila itu sudah mulai berkembang, sudah mulai kuat, ya alhamdulillah semakin untuk inovasinya semakin nambah. Bahkan kita dipilih dari Ibu Menteri PPPA, Ibu Arifah, bahkan kita di launching Ibu Wapres waktu itu yang tahun kemarin. Hari Ibu 2024 kemarin kebetulan di Tangerang, Ibu Wapres yang launching. Nah, se-Indonesia cuma 7, pertama 6, akhirnya tambah DKI Marunda. Itu untuk pilot proyek nasional masalah ruang bersama Indonesia. Oke, berarti memang ternyata walaupun warganya bertambah, namun ternyata rasa gotong royong dari warga tersebut tidak menurun, justru malah bertambah ya Pak. Alhamdulillah. Oke, dan memang kita ketahui Pak bahwasanya program Jimpitan ini kan sering dianggap kecil, tapi justru konsisten. Jadi menurut Bapak sebenarnya seberapa penting sih Pak konsisten dalam menjalan atau membangun sebuah kampung Pak? Namanya membangun, menata ruang dan sebagainya itu, apalagi ini kaitannya masyarakat. Ya. Nah, masyarakat itu kan beda kita kalau isinya di ruang kerja kan, karena ada jelas lah ininya. Kalau masyarakat ini ngadapin orang banyak. Lah dari konsisten itulah kita bisa bertumbuh terus. Dan sini pentingnya nggak kayak kan banyak terjadi bikin kampung ini bawa lomba selesai. Ya. Kalau Jimpitan enggak, karena ini dari kita, oleh kita, untuk kita, dan kelak harus kita. Misalnya kita nggak ada sesuatu yang kita tinggalkan terus bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Yang saya tekankan di situ, dimanapun kita berada,
setidaknya ada cerita baik, cerita indah yang kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Oke, baik. Benar, ternyata memang benar ya Pak, sebuah konsisten itu sangat dibutuhkan untuk membangun ataupun menjalankan sesuatu yang memang kita harapkan ya Pak ya. Baik pemirsa, ternyata seiring waktu Kampung Cipitan KB2 mulai dikenal lebih luas dan menjadi rujukan bagi wilayah lain. Namun di balik pencapaian tersebut terdapat proses panjang dan kerja konsisten yang terus dijaga. Lalu siapa sosok di balik gerakan ini dan apa yang menjaga komitmen tersebut tetap ada? Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Spesial Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Bincang Spesial Simpo TV. Karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, di balik setiap gerakan sosial ada peran individu yang menjalaninya sehari-hari. Pengabdian tidak selalu mudah dan seringkali menuntut pengorbanan pribadi. Lalu bagaimana menjaga semangat di tengah tuntutan tugas dan kehidupan keluarga? Kita akan menanyakan langsung bersama Pak Nanang. Oke, Pak Nanang, ini sebenarnya pribadi Pak Nanang sendiri seperti apa sih? Mungkin di rumah ataupun sedang bertugas, apakah ada yang membedakan Pak? Sebenarnya kalau saya dalam arti keseharian dengan menjalankan tugas sebagai Babinsa itu sebenarnya sama saja. Nggak ada misalnya sekat batas, enggak. Saya justru nggak seneng misalnya ada perbedaan seperti itu. Dan kalau di keluarga sebenarnya nggak ada permasalahan karena keluarga sendiri, istri saya sendiri juga bergerak dalam sosial. Jadi istri saya sebagai ketua PSM, dia pegawai sosial ke masyarakat. Nah itu kan memang di ranahnya dinas sosial. Ngurusin terkait bantuan, bansos dan lain-lain. Termasuk anak saya juga berkecimpung di organisasi kepemudaan, sama-sama aktif ya. Kalau masalah kendala nggak ada masalah. Justru saya dorong keluarga itu supaya untuk aktif dalam kemasyarakatan. Karena ya itulah misalnya kita namanya hidup agar lebih manfaat supaya apa yang kita laksanakan ini berkah untuk kemudian hari. Oke. Dengan kesibukan yang padat, mungkin Bapak sebagai seorang Babinsa juga, sebagai Ketua RW yang mengurus Kampung Pancasila, bagaimana Bapak bisa menjaga energi dan semangat Bapak untuk menjalani semuanya itu, Pak? Kalau untuk menjaga energi sebenarnya saya nikmatin, saya syukurin. Apa yang saya terima, tugas, tanggung jawab, baik itu dari tugas saya sebagai Babinsa, termasuk di lingkungan, hakikatnya kan sama. Untuk supaya kita ini ya saling bisa berbagi nilai manfaat bagi sesama ini. Jadi supaya hal apa yang kita lakukan ini manfaat. Jadi nggak jadi masalah sih. Kalau misalnya tadi contoh dalam kaitannya dari lingkungan yang namanya kita itu berbuat baik apapun juga pasti ada aja yang nggak seneng. Ya saya happy-happyin aja, saya doain baik-baik. Dan apa yang saya lakukan ini nggak menjadikan isanya suatu hal yang bisa menyakitin hati saya. Itu saya bersyukur sama Allah Ta'ala. Atas apa yang Allah berikan, emang itu tugas yang saya bertanggungjawabkan di hadapannya. Nah, masyarakat saya ajak. Kita ini semua sama, bukan saya karena Babinsanya atau RW-nya, bukan. Kita fitrah kita sebagai hamba supaya bisa menjadi rahmat kebaikan dalam kehidupan ini, ya kita ini. Kehidupan ini bisa baik atau tidak, itu ya dari diri kita. Jadi makanya saya ajak, ayo ciptakan surga itu saat ini. Bukan nunggu entar setelah kita nggak ada, udah telat. Nah, ciptakan hal baik, kehidupan yang aman, nyaman, ya saat ini. Kita berikan kepada bangsa ini supaya harapan saya menjadi lebih baik lagi ke depan.
Oke, lalu Pak, mungkin ada nggak sih Pak pengorbanan pribadi terbesar Bapak dalam membangun Kampung Pancasila ini Pak yang Bapak lakukan? Kalau menginisiasi itu emang udah wajar berkorban. Bisa wujud tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, omong kosong kan begitu. Ya. Nah itu kan bagian cara saya. Contoh tadi terkait dengan mengatasi permasalahan sampah. Saya diriin bank sampah itu. Ya dari pribadi saya beli besi ini dengan harapan masyarakat tuh mau dan ntar kan ada putaran di situ. Ada kas, ntar untuk pengembang inovasi yang lain, termasuk bentor aja secara pribadi saya belikan waktu itu. Oke. Sampai kita bisa pelihara kambing. Entar dijual, beranak pinak, buat bikin garasi TRC, tim penanggulangan bencana. Nah itu ya dari situ. Kita bukan seberapa kita berkorban, tapi ya kita syukurin atas apa yang Allah karuniakan pada kita kembaliin. Itu sebagai bentuk pengabdian kita pada Yang Maha Kuasa. Oke Pak, mungkin di tengah kesibukan Bapak saat ini, apakah mungkin dari keluarga sendiri Pak pernah merasakan momen kehilangan waktu bersama Bapak terutama untuk istri dan anak Pak? Oh kalau seperti itu Pak, sebenarnya wajar. Kadang kan namanya istri, Bapak kalau buat ngurusin warga aja, waduh nggak inget rumah. Ada kecemburuan Pak ya? Begitu wajar, dinamika lah. Tapi dengan pelan saya jelasin begitu, kan saya juga kan nggak mungkin terus los begitu aja kan, nggak ada batasan-batasan. Toh itu untuk apa ya, namanya hobi dalam contoh kayak tanaman segala macam. Nah, inilah yang kita hirup ini kan, oksigen ini kan luar biasa. Nah salah satunya itu, tanpa kita sadari kalau kita gemar nanam itu aja, itu kan udah jariah untuk kehidupan ini. Oke. Jadi kalau keluarga nggak ada masalah. Oke, baik Pak. Wajar. Ini yang mau saya tanyakan juga. Menurut Bapak, apa arti pengabdian bagi seorang Babinsa di era sekarang Pak? Kalau pengabdian itu ya kita emang harus istilahnya benar-benar lahir dari hati. Jadi tidak istilahnya aku berbuat apa yang aku dapat. Tapi kita diberikan Tuhan seperti ini, apa yang harus saya pertanggungjawabkan untuk baik Tuhan atau bangsa ini. Iya. Oke Pak, ini kan kalau kita ketahui banyak sekali penghargaan yang sudah diterima dari Kampung Pancasila tersebut. Mana yang paling membuat Bapak paling terharu secara pribadi Pak? Yang paling terharu itu waktu saya mendapatkan penghargaan dari BKKBN. Kampung Keluarga Berkualitas tingkat nasional pada tahun 2023. Iya. Karena itu prosesnya waktu itu. Waktu di Puspem Kota Tangerang ditanya secara Zoom, itu kan ada beberapa kementerian dari tim penilainya. Nah di situ waktu saya diminta untuk paparan terkait dengan kampung, kalau BKKBN itu Kampung Keluarga Berkualitas. Ya. Nah beliau ini kaget. Saya berdiri jelasin, loh ini tentara ketua penggeraknya. Siap Bapak Ibu. Babinsa lagi, siap. Satu-satunya se-Indonesia itu penggerak ketua Pokja Kampung Keluarga Berkualitas. Dan di situ waktu kan habis Zoom dilanjutkan dengan pengecekan lapangan. Di situ saya sampai paparan di panggung itu terbata-bata karena lihat proses. Waktu zaman saya bikin panggung, waduh itu karena COVID. Iya. Saya beli besi 1,5 ton. Sedangkan permasalahan ada di masyarakat. Akhirnya omongan sono sini. Kita kumpulin. Saya ajak ngobrol baik-baik. Alhamdulillah. Saya sampaikan sedikit waktu itu. Apa sih yang kita khawatirkan?
kalau niat kita tulus untuk hal yang baik, hal yang maslahat. Percaya enggak Tuhan itu, Allah itu maha besar, maha kaya. Percaya Pak Nana. Lah terus apa yang kita ya ragukan kalau emang Tuhan itu maha segala-galanya. Akhirnya nyadarin tuh, terima. Malam saya bayar, besok malamnya bos besinya itu nyari saya, duit dibalikin. Lah di situ saya sampai, kalau orang Jawa apa ya, terenyuh lah. Ya ini wujud nyata kebesaran Tuhan. Ya. Oke, Pak, ini yang mungkin juga buat saya terkejut dan emes juga. Kan kita ketahui baru-baru ini Kampung Cipitan KB2 ini masuk nominasi juara Kampung Pancasila dalam Kasat Award. Lalu arti nominasi tersebut buat Bapak dan warga di sana bagaimana, Pak? Kalau saya ya pertama ya mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang selama ini saya perjuangkan bersama warga saya. Dan tentunya ini sebagai apresiasi dari Bapak Kasat. Ya. Dan semua jajaran khususnya kayak instansi yang Kodam, Kodim, Korem, Kodim, termasuk dari jajaran Koramil Kodim 0506 Tangerang. Nah ini sebenarnya kan semua turun. Kampung Cipitan itu kalau namanya banyak. Karena semua OBD Kota Tangerang itu ada. Kayak seperti KLHK, LH berarti DLH. Kampung Proklaim, alhamdulillah kita juga nasional. Terus DP3AB 2KB, BKKBN atau Kemen PPPA. Nah itu kan kampung keluarga berkualitas, RBI, dan masih banyak lagi. Nah, alhamdulillah dengan apa yang masyarakat gerakkan, akhirnya ya keberkahan dari instansi-instansi pemerintah, ya semuanya, baik itu semua, akhirnya sama-sama kita support ke Cipitan untuk lebih baik lagi. Iya. Dari awal Bapak membangun Kampung Pancasila dan lalu digerakkan bersama-sama dengan warga. Pernah gak sih Pak terlintas bahwasanya nih kampung ini akan dikenal di tingkat nasional? Sebenarnya kalau kayak apresiasi atau pencapaian bisa sampai segini, sebenarnya bukan orientasi saya sebenarnya. Yang penting itu saya ngajak masyarakat membangun lingkungannya supaya lebih baik dan syukur-syukur bisa jadi destinasi wisata lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kalau ibarat dipilih, diajukan, ini kan bagian bonus, saya anggap bonus lah. Ya. Bonus dari semangat warga dalam gotong royongnya mewujudkan suatu lingkungan yang baik. Gitu. Ya kita syukurin. Pak, kira-kira ada pencapaian lagi nggak sih Pak untuk tahun-tahun ke depan dari Kampung Cipitan sendiri, kan sekarang sudah masuk Kasat Award. Apakah ke depannya ada hal-hal yang akan dicapai lagi, yang akan ditujukan untuk Kampung Cipitan Pak, dari warga-warga dan Bapak sendiri? Ya, perjuangan saya untuk ke depan ini kan dipilih dipilih RBI jadi Ruang Bersama Indonesia. Nah, di situ jadi pilot proyek nasional, lah itu ke depan kan lebih diperluas. Yang rawa yang tadinya itu yang sebelah, bukan yang saat ini, itu kan memang ada sisa rawa. Ya. Nah itu rencana dibangun, ditata ulang. Nah di situ ntar akan banyak spot-spotnya, termasuk KMP, Koperasi Merah Putih, ada ruang jogging track, ada tempat edukasi anak untuk pembelajaran, ada MBG. Ya. Nah ini yang menarik MBG. MBG ini saya harapkan yang di Cipitan itu permintaan Ibu Menteri juga waktu itu sama Ibu Wamen, Bu Vero itu diskusi sama saya terkait dengan pemberdayaannya. Jadi MBG bukan ngambil dari sini, tapi dari hasil dari masyarakat itu sendiri. Nah ini kan warga Cipitan ini ada yang saya dorong bikin budidaya ikan, bikin kelompok-kelompok. Nah itu salah satu kan bisa
meningkatkan kesejahteraan mereka. Oke. Jadi dari masyarakat itu sendiri, dari kebutuhan bahan pangannya. Oke, Pak, mungkin nilai apa sih Pak yang paling Bapak ingin wariskan kepada anak-anak dan juga generasi yang akan datang untuk nantinya membangun Kampung Pancasila ini supaya nantinya bisa berkembang lebih baik lagi, Pak? Yang saya harapkan pada generasi muda, yang penting harus optimis. Ya. Mau menggali dan mengembangkan potensi dirinya. Harus jangan asik dalam zona nyaman. Ya. Harus reaktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan dirinya. Nah, saya harapkan kan menjadi generasi muda yang tangguh benar-benar menghadapi zaman ini. Kalau kita nggak kreatif, nggak mau gali potensi diri kita, skill dan lain-lain, kitanya yang akan kegulung sama zaman. Karena zaman semakin bertumbuh dan berkembang. Makanya yang saya harapkan ya benar-benar militan, pemuda yang kreatif dalam membangun karakter pribadinya menjadi pribadi yang unggul untuk masa depan, Pak. Oke, baik Pak. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana Kampung Pancasila yang dibentuk oleh Bapak dan digerakkan oleh warga, dan sekarang kita pemirsa akan melihat sisi lain dari Pak Nanang sendiri, dan nanti kita ada main game sedikit ya Pak. Nanti saya akan kasih 2 pilihan, nanti Pak Nanang bisa pilih salah satu dan kasih alasannya. Siap Pak Nanang? Siap. Oke. Yang pertama Pak Nanang, memimpin atau melayani? Melayani. Oke. Alasannya Pak Nanang memilih melayani? Ya kita sebagai manusia dilahirkan atau diadakan ke dunia fana ini kan untuk mengabdi, untuk melayani, menjaga sebagai khalifah supaya kita itu bisa menjadi rahmat kebaikan bagi sesama dalam kehidupan ini, baik alam semesta ataupun sesama makhluk hidup lainnya. Oke, baik. Kita lanjut. Yang kedua Pak, hasil besar atau proses panjang? Proses panjang. Alasannya Pak? Sesuatu hal yang besar tak mungkin bisa kita raih, bisa kita capai tanpa ada proses yang harus kita perjuangkan. Dan itu pun belum bisa tercapai kalau kita tidak asik dalam menjalaninya. Kalau udah happy jalannya, apapun itu tantangannya, pasti apa yang kita harapkan bisa tergapai. Baik. Selanjutnya Pak Nanang, dipercaya warga atau dipuji pejabat? Dipercaya warga. Kenapa tuh Pak? Kalau masyarakat itu kan berkepanjangan. Ya. Kalau pejabat kan ada usianya, masanya. Ada masanya, betul. Nah, disinilah bernilainya kita di kehidupan ini. Gak usah nyari puji-puji, yang cukup dipuji Allah Ta'ala udah selesai. Betul sekali. Luar biasa. Lanjut kita Pak. Gotong royong atau berjalan sendiri? Gotong royong. Boleh Pak alasannya? Sesuatu pekerjaan apapun, apalagi kaitannya hal yang besar, nggak mungkin kita sendiri berjalan. Nah, makanya kan kalau yel-yelnya Kampung Cimpitan itu, kalau ini ya Kampung Cimpitan kompak berbagi berkah. Nah, itu satu kekuatan yang luar biasa untuk kebaikan membangun suatu kemajuan. Oke, baik Pak. Selanjutnya, ide besar atau aksi kecil tapi konsisten? Aksi kecil yang konsisten. Oke, boleh diceritakan Pak alasannya kenapa? Ya, contoh filosofi dari Cimpitan tadi. Ya, nah, itu tadi kan dari 500 perak, 1000 perak. Tapi kalau konsisten kita lakukan, kan alhamdulillah selama 7 tahun ini bisa membangun balai warga, bisa sarana olahraga, sekretariat dan lain-lainnya. Ya itu dari hal yang kecil tadi. Iya, betul sekali. Terakhir Pak Nanang, mengubah kampung atau mengubah mindset? Mengubah mindset. Kalau mengubah mindset itu karena pola pikir. Tentunya mindset harus diawali dengan headset dulu. Kalau ini satu antara headset dengan hati, kalbu dengan pikiran tuh
searah, sejalan, nah, timbulnya kan rasa di dalam. Nah kalau rasa ini pikiran kita positif, otomatis outputnya positif. Tapi kalau tadi pertanyaan yang pertama, memimpin atau bukan, melayani? Enggak, yang membangun tadi. Kalau menciptakan asal ada duit kan tercipta. Tapi setelah tercipta, kalau marga masyarakatnya enggak berkesadaran untuk peduli merawatnya, kan hancur juga. Iya. Tapi kalau dari hal kecil tadi, konsisten, dia happy, jalanin, otomatis akan bertumbuh terus. Baik, luar biasa sekali pemirsa perbincangan kita bersama Pak Nanang yang ternyata mulai dari hal-hal kecil konsisten telah diubah menjadi kampung Pancasila yang menjadi sebuah hal yang baik untuk warga. Dan tentu pemirsa dari Kampung Jipitan KB2 menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari lingkungan terdekat dengan niat, konsistensi dan juga kerja bersama. Pengalaman ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk berbuat sesuai dengan kemampuannya. Pak Nanang, terima kasih untuk waktunya bisa berbincang dengan kami di Bincang Spesial Simpo TV. Dan pemirsa, terima kasih telah setia menyaksikan Bincang Spesial Simpo TV. Dan saya Sally Sregar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Spesial berikutnya.